juga baik. Ini Bu Alvin, tujuan saya bertemu Ibu Alvin hari ini seperti yang kita bicarakan 3 hari sebelumnya, bahwa hari ini saya mendapatkan tugas untuk supervisi dengan teman sejawat. Di sini bersama Bu Alvin, sebelum kita mulai supervisi, perlu kita ketahui bahwa supervisi akademik ini kita lalui dalam 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, tahap observasi, dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira tujuan untuk supervisi ini menurut Bu Alvin apa saja sih? Misalnya untuk meningkatkan kemampuan Bu Alvin, atau pengetahuan, untuk pengalaman dan lain-lain. Nah, menurut Ibu, harapan Ibu apa dari supervisi ini? Ya, Bu, harapan saya senang sekali bisa disupervisi oleh Bu Kiki. Terus saya nanti diharapkan bisa mengetahui bagaimana proses pembelajaran di kelas. Saya juga ingin berdiskusi dengan Bu Kiki tentang perencanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Oh, begitu, baik. Kalau begitu, tujuan siang kita hari ini berdiskusi dengan Bu Alvin untuk pelaksanaan supervisi yang nantinya akan kita laksanakan kira-kira minggu depan ya Bu Alvin. Ya. Kalau boleh tahu, materi apa sih yang akan Ibu Alvin sampaikan di kelas? Untuk materi besok saya akan mempelajari tentang iklan, teks iklan. Oh, teks iklan. Ya. Oh iya, saya tahu yang ada apa itu iklan komersil, non komersil itu ya Bu ya. Oh iya, baik. Kira-kira tujuan dari pembelajaran tersebut apa ya Bu, kalau boleh tahu? Tujuan pembelajaran kita besok, peserta didik dapat mampu memahami tentang menganalisis unsur-unsur yang ada di dalam teks iklan. Oh begitu, jadi kita mengajak anak-anak untuk memahami unsur. Jadi iklan yang mungkin kalau anak zaman sekarang sukanya main HP, jadi iklan yang sering muncul di YouTube atau mungkin di sosial media. Nah, biar mereka tahu maksud dari iklan tersebut gitu ya Bu ya. Oke, bagus. Kira-kira metode yang Ibu gunakan apa ya kalau boleh tahu saya? Di sini saya menggunakan metode berdiskusi dan tanya jawab Bu, dengan model pembelajarannya yaitu problem based learning. Oh, bagus. Sesuai dengan kemampuan anak-anak zaman sekarang ya. Oke. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari observasi nanti, yang ingin Ibu kembangkan dari kemampuan Ibu yaitu meningkatkan kemampuan literasi siswa ya, terus penerapan diferensiasi, lalu pembelajaran secara berkelompok dan berdiskusi. Itu ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita dari jam terakhir jam 6.78 kita tetap harus semangat dong. Hari ini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah, berarti kalian semua dalam keadaan yang sehat. Jadi ini sudah siap menerima materi hari ini ya? Siap. Kamu telat apa belum? Masih capek tadi? Pertemuan yang kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, tentang iklan. Ada yang tahu iklan itu apa? Ya, Kesa? Iklan merupakan media pemasaran agar membujuk khalayak umum untuk apa? Tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Terus hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur apa saja yang ada di dalam iklan. Ada yang sudah tahu kira-kira unsur-unsur yang ada di dalam iklan? Belum tahu ya? Mari kita belajar.
Anak-anak kita hari ini belajar tentang unsur-unsur IPA. Unsur-unsur IPA yang pertama adalah ada nama produk, yang kedua penjelasan tentang produk. Kira-kira dari gambar yang Bu Alvin sajikan ini, nama produknya yang mana? Bagus, Pak? Iya, Pak. Selanjutnya penjelasan tentang produk ada di sebelah mana? Yang bawah, yang misalnya apa? Berbelanjalah tingkat pajak, terus sayur dan buah. Setelah nama produk dan penjelasan tentang produk, selanjutnya ada keunggulan produk dan cara mendapatkan produk. Kira-kira keunggulan produknya terletak di mana? Apa ya? Sayur dan buah langsung diambil dari itu merupakan apa? Keunggulan. Selanjutnya cara mendapatkan produknya dari mana? Nomor 2. Nomor 2. Setelah yang pertama apa? Nama produk, terus berdasarkan produk, keunggulan, mendapatkan produk. Selanjutnya ada informasi harga dan testimoni. Kira-kira di iklan yang baru sajikan ini ada informasi harganya atau tidak? Ada ya. Iklan ini tidak mencantumkan informasi harga. Selanjutnya kalau testimoni, ada yang tahu testimoni itu apa? Kalau beli. Ya, apa namanya? Kalau bisa jalan ulasan. Kalau kalian biasanya dengarnya review. Testimoni, kira-kira testimoninya yang mana? Kalau testimoni ini dari mana kira-kira? Dari konsumen. Dari pelanggan. Tadi yang pertama ada apa unsur iklan? Nama produk, penjelasan tentang produk, selanjutnya keunggulan, produk, kira-kira ada yang ditanyakan? Jawab semua ya. Kalau gitu ganti balik yang tanya. Sayur ini dijual dengan harga 50.000. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Silakan mencari iklan komersial yang kalian sukai. Dan ini akan Bu Ani bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Jangan lupa menulis nama kelompok dan nomor ATM. Ini nanti nanti keterangannya baik, Anda sudah menyelesaikan tugasnya ya? Baik, untuk yang presentasi pertama silakan. Ada yang presentasi? Kelompoknya lain? Yang mana? Silakan kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan. 1. Apakah nama produk itu adalah
ada kalimat atau gambar yang mendekat informasi. Kemudian unsur panglima, dan unsur panglima kan terdapat beberapa bayaran. 2. Penjelasan tentang produk ada. Menjelaskan tentang informasi melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. Kemudian produk ada. Tempat nyaman dan luas. Setiap pelanggan mendapat air mineral, pelayanan ramah, harga bersahabat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima sekali presentasi dari kelompok 1. Silakan. Baik anak-anak, sudah paham ya kira-kira apa itu unsur-unsur dari kelas? Sudah. Mari kita mengingatkan kembali tadi unsur-unsur iklan ada apa saja? Nama produk, informasi, harga, selanjutnya ekonomi, cara mendapatkan produk. Sudah paham semua ya? Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian mempelajari iklan layanan masyarakat dan iklan memberi tambahan. Silakan dipelajari untuk pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Alvin. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Alvin hari ini? Alhamdulillah Iya, baik, alhamdulillah. Ya, saya juga baik-baik saja Bu Alvin. Bu Alvin, ini adalah kegiatan kita pasca observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas bersama siswa kelas 8A. Sekarang kita melakukan pasca observasi, akan mengulas hal-hal apa saja yang kemarin kita lalui. Mungkin ada kelebihan, kekurangan yang perlu diperbaiki, maka kita bahas pada sesi kali ini. Baik, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Alvin untuk perbaikan ke depannya. Yang pertama, menurut Bu Alvin, kesan ketika observasi di kelas yang Ibu Alvin rasakan apa ya? Ya, kesan ketika observasi di kelas Ibu, saya merasa senang sekali bisa dilihat dengan saudara semua. Ya. Dan itu kan pengalaman pertama bagi saya. Ya. Dan juga anak-anak mungkin Ya. jadi baru pertama kali dilihat seperti itu. Ya, tapi sudah bagus ya Bu ya, kemarin sudah terlalui dengan baik, dengan lancar. Baik. Berikutnya, dalam proses pembelajaran observasi kemarin, menurut Bu Alvin, apakah semua rangkaian proses pembelajaran yang ada di rencana pembelajaran sudah terlaksana ya Bu? Ya, menurut saya sudah ya, dari rencana pembelajaran yang kita bahas kemarin sudah terlaksana. Observasi sudah semua ya, semua sudah terlaksana, alhamdulillah. Menurut Bu Alvin, model pembelajaran yang Ibu gunakan kemarin, apakah sudah terlaksana dengan lancar semuanya? Ya, Bu, model pembelajaran kita kemarin kan berbasis learning, Ya. jadi anak-anak diberikan problem berupa teks iklan dan menggunakan strategi berdiferensiasi di mana anak-anak dibentuk kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Bagus, kemarin juga saya lihat ya Bu, anak-anak antusias sekali ketika membentuk kelompok. Mereka juga terkejut, oh saya dapat kelompok ini. Nah, Ya. mereka juga tidak mengira akhirnya mereka mampu berkelompok dengan teman-teman yang mungkin berbeda secara kemampuannya, dan itu juga bisa menjadi plus minus mereka, bisa saling membantu. Bagus Bu Alvin. Terus berikutnya, menurut Bu Alvin, karena ini semua rangkaian pembelajaran sudah terlaksana, mulai dari tujuan, lalu model, strategi, terus langkah-langkah pembelajaran juga sudah terlaksana, bahkan penilaian juga sudah terlaksana. Menurut Bu Alvin, apakah ketika melaksanakan observasi kemarin, Bu Alvin mengalami hambatan? Ya, Bu, saya mengalami hambatan yaitu ketidakcukupannya waktu. Jadi anak-anak menghasilkan waktunya juga lama. Begitu ya Bu ya. Baik, kalau menurut menurut pandangan saya kemarin, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Mungkin yang pertama itu ada ini ketika sesi persepsi atau menggali kemampuan awal siswa, itu Bu Alvin masih belum memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Kemarin saya lihat Bu Alvin
cenderung menanyai anak-anak ya, lebih mendominasi daripada anak-anak. Terus menurut Bu Alvin, hambatan itu tadi yang terkait dengan ketersediaan waktu yang terlalu pendek, apakah ada hambatan lain yang mungkin mengganggu atau mungkin membuat Bu Alvin tidak puas dengan pembelajaran observasi kemarin? Saya belum ada yang cukup yang bagus. Sudah cukup itu aja ya hambatannya, bagus. Menurut Bu Alvin, penyebab dari hambatan itu sendiri apa ya Bu? Penyebab dari hambatan saya itu yaitu ketika di pembelajaran anak-anak belum bisa memahami materi, jadi dia perlu waktu untuk memahami materi terlebih dahulu, selanjutnya baru bisa mengerjakan LKPD-nya. Jadi anak-anak perlu penguatan dulu di awal ya, baru mereka bisa mengerjakan LKPD. Terus solusi dari hambatan itu apa ya Bu? Solusinya yaitu sebelum pembelajaran berikutnya saya sudah memberikan materi. Jadi ketika pembelajaran selanjutnya anak-anak sudah bisa diberi penguatan. Jadi kita cukup memberikan penguatan, kemudian anak-anak bisa mengerjakan LKPD-nya. Baik, dari solusi penyebab sampai solusi itu tadi, kira-kira apakah Bu Alvin punya rencana untuk mengajar pada lain waktu ke depannya, rencana perbaikan yang lebih baik lagi dari yang sudah kita lakukan kemarin? Kira-kira apakah Bu Alvin mempunyai rencana yang lebih baik lagi? Rencananya saya itu memberikan materi pada pembelajaran sebelumnya, juga dari tambah dari Bu Kiki yaitu persepsi. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Ya, bagus Bu Alvin. Jadi rencana yang sangat bagus untuk kedepannya ya. Jadi mempersiapkan anak-anak dulu, memberikan materi hingga anak-anak itu kita yakini sudah mampu untuk mengerjakan, baru pada pertemuan berikutnya kita berikan LKPD. Jadi seakan-akan anak itu harus dimatangkan dulu gitu ya, baru anak-anak mengerjakan. Jadi biar tidak kerja setengah-setengah. Bagus. Jadi dari pembelajaran yang kemarin saya amati, catatan saya yaitu ada beberapa. Yang pertama terkait pemberian kesempatan anak-anak untuk bertanya. Itu kan ketika bertanya anak-anak mendapatkan umpan balik dari Bu Alvin, itu merupakan suatu proses yang mampu mengedepankan atau lebih ke anak-anak, jadi lebih mengedepankan murid. Nah, di situ anak-anak lebih dihargai, nanti mereka mau melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Jadi mulai dari proses hingga tujuan, langkah-langkah, bahkan sampai penilaian sudah Bu Alvin laksanakan dengan baik. Model pembelajaran juga sudah terlaksana bagus. Nah, kedepannya Bu Alvin juga sudah mempunyai rencana yang sangat matang ya, membentuk anak-anak itu tadi. Kira-kira pasca observasi ini sudah cukup. Lain waktu Bu Alvin bisa memperbaiki proses pembelajaran lagi. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Gun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kiki selaku coach ya untuk kegiatan seperti akademi hari ini, dan Bu Alvin selaku coach untuk kegiatan hari ini. Ini menurut saya selaku pengajar praktik untuk Bu Kiki CGP Angkatan 11 ini, dari kegiatan supervisi akademik coaching kegiatan hari ini sudah bagus ya Bu ya, karena kegiatan ini sudah mengikuti alfabeta, yang mana tadi Bu Kiki sudah menyampaikan beberapa pertanyaan bobot dan sudah mengacu pada ungkapan tujuan apa itu supervisi akademik yang dilakukan hari ini, kemudian juga berupaya menyampaikan tentang identifikasi area pengembangan apa saja yang harus dilakukan oleh Bu Alvin ya. Kemudian di situ kan ada temuan-temuan tadi, ada area pengembangan tersebut, kemudian mengerucut pada rencana pengembangan selanjutnya, bahwasanya Bu Alvin punya rencana. Dan rencana itu yang utara bukan Bu Kiki, tapi dari Bu Alvin sendiri. Artinya Bu Alvin tadi sudah menyampaikan beberapa gagasan, artinya alternatif solusi dari permasalahan yang Ibu Alvin alami. Dan di situ tadi kemudian Bu Alvin juga sudah menyampaikan rencana ke depannya, tanggung jawab bahwasanya kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang.
Jadi secara garis besar saya melihat bahwasannya kegiatan profesi akademik yang dilakukan oleh Bu Kiki selaku coach sudah bagus sesuai dengan algoritma, dan kami berharap Bu Kiki tetap bersemangat ya, Iya, walaupun insyaallah. pasca melahirkan. Dan Insyaallah, terima Pak. kasih Oke, tetap sama-sama. bersamai kegiatan Sami-sami. CGP untuk PGP ini. Semoga nanti sampai panen karya Amin. tetap sehat, Amin. dan bisa Iya. melaksanakan tugas dengan Sama-sama. baik. Dan kepada Bu Alvin yang masih muda, tetap semangat Bu ya. Nanti ada kegiatan serupa pengembangan diri apapun tetap diikuti. Itu aja Bu. Terima Iya. kasih. Kami sampaikan mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Bila ada feedback, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Siap, selaku iya. pengajar praktik. Terima kasih Bu Alvin selaku rekan sejawat. Alhamdulillah pasca observasi ini sudah kita lalui dan sudah terselesaikan dengan lancar, dengan baik. Kita akhiri kegiatan pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.